Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan Grifandia Nuar, Alfika Salsa, Maulana Nur Halfiz, Iqbal Humam, Saurina Mutiara. Di sini kami akan menjelaskan terkait prosedur penyelesaian sengketa arbitrase. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam penyelesaikan sebuah sengketa di lingkup perdagangan khususnya ada sebuah alternatif yang disebut arbitrase. Sesuai dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif ini menjadi lebih banyak diminati pelaku bisnis karena beberapa hal, antara lain karena efisien atau baik dari sisi waktu maupun biaya dan menerapkan prinsip win-win solution. Proses persidangan dan putusan arbitrase pun bersifat rahasia sehingga tidak dipublikasikan, tetapi tetap bersifat final dan mengikat. Di samping itu, arbiter yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara pun merupakan seorang yang ahli dalam permasalahan yang tengah disengketakan sehingga dapat memberikan penilaian lebih matang dan objektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan poin proses arbitrase. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan oleh pemohon kepada Sekretariat Bani. Permohonan mengadakan arbitrase harus memuat yang pertama, nama dan alamat para pihak, klausul atau perjanjian arbitrase, keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase, rincian permasalahan, dan tuntutan atau nilai tuntutan yang dimintakan. Tidak lupa pemohon harus melampirkan pada permohonan tersebut suatu salinan otentik. Kemudian pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 hari sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan permohonan dari arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kemudian setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Kemudian putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk dapat membatalkan putusan arbitrase harus diajukan permohonan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Alfika Salsa NIM 146 akan menjelaskan tentang penunjukan arbiter. Merujuk pada UU Arbiter pasal 8 ayat 1 dan 2 yang disebutkan sebelumnya, pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini ditulis pada permohon arbiter yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Dijelaskan pada poin 3 mengenai tanggapan pemohon. Forum arbiter dapat dipimpin hanya oleh seseorang arbiter tunggal atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan majelis adalah seperti berikut ini. Yang pertama, jika diinginkan cukup arbiter tunggal, pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan yang tertulis mengenai ini. Permohon mengusulkan kepada termohon sebagai nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan yang diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Lalu selanjutnya, jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter. Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjelaskan arbiter ketiga akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun waktu 14 hari
belum cukup mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter ketiga dalam satu nama yang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam waktu kurun 30 hari semenjak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tanggapan termohon. Termohon dari tuntutan balik rekonvensi setelah berkas permohonan dan didaftarkan pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian Sekretariat BANI akan menyiapkan salinan permohonan, arbitrase permohonan, dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperpanjang hingga 14 hari. Jawaban tersebut termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang dipersengketakan. Untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekonvensi, tuntutan balik ini dapat diceritakan bersama jawaban termohon. Tahap terakhir adalah tahap sidang pemeriksaan. Jadi dalam proses pemeriksaan arbitrase ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam undang-undang. Antara lain adalah pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan dari para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri, dapat disetujui kehadirannya oleh majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan tersebut. Sementara terkait dengan bahasa yang digunakan, majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari sejak majelis atau arbiter ditetapkan. Adapun hal-hal yang menjadi faktor majelis atau arbiter memperpanjang masa pemeriksaan adalah yang pertama, salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus. Yang kedua adalah merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela atau dianggap perlu oleh majelis atau arbiter. Sedangkan untuk putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Sebelum memberi putusan akhir, majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan parsial. Namun bila dirasa diperlukan perpanjangan waktu untuk menetapkan putusan akhir menurut pertimbangan majelis atau arbiter, maka putusan akhir dapat ditetapkan pada suatu tanggal berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi pada proses pemeriksaan pemeriksaan arbitrase itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di undang-undang. Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan dari para pihak. Lalu untuk putusan akhir paling lama ditetapkan dalam waktu kurun 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Kira-kira segitu saja presentasi dari kelompok A. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.